Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi gerebek pabrik pembuatan senjata api di Manokwari, Papua Barat. Semburan gas berbahaya di Jayapura, Papua masih diteliti, warga diminta tidak mendekat. Ratusan calon pegawai negeri sipil di Merauke, Papua Selatan mengikuti tes seleksi menggunakan komputer. Polresta Manokwari menyita puluhan pucuk senjata rakitan serta mesin untuk membuat atau cetak senjata api. Sebelumnya, tim Buser Polresta Manokwari menggerebek sebuah rumah di kawasan Pravi, Manokwari pada tanggal 22 Oktober lalu. Polisi menemukan puluhan senjata api rakitan. Selain menyita 44 senjata api, polisi juga meringkus 6 orang yang saat itu sedang merakit senjata. Sementara 1 orang lagi berhasil melarikan diri. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan dari hasil penyelidikan, sebanyak 12 unit senjata rakitan tersebut sudah terjual dan saat ini polisi tengah melacak senjata api tersebut. Data yang diperoleh anak-anak di lapangan itu masih ada beberapa senjata yang sudah sempat diperjualbelikan. Nah ini sekarang saya perintahkan mereka untuk PR-nya untuk mencari ini sampai ketemu sedapat-dapatnya sebanyak-banyaknya sejumlah senjata. Kalau data hasil pemeriksaan itu ada sekitar 44 senjata yang sudah sempat diproduksi dan dijual belikan. Nah nanti saya sudah perintahkan Kapolres dan seluruh anak buahnya untuk bisa mencari kemana ini yang 44 senjata rakitan ini diperjualbelikan. Ini mereka terbagi 2 kelompok, yang tadi dari 1 kelompok. Tadi mereka 1 kelompok, tapi karena sudah punya modal masing-masing, akhirnya mereka terbagi 2 kelompok. Yang satunya masih DPO, yang bosnya, yang mengajarkan sama mereka, itu masih DPO kita. Pada saat kita lakukan penangkapan, dia tidak berada di. Kalau dari pengakuan mereka ini 25 pengakuannya. Tapi kalau kita hitung tadi yang disampaikan, kita hitung dari laporan dari perorangan ini sekitar 37 lebih. Nah tapi kalau menurut informasi kita, anggota kita di lapangan, berdasarkan sumber-sumber yang kita bina di lapangan, mereka ini sudah menjual itu sudah banyak, lebih dari segitu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, itu lebih. Tadi berita Bapak Kapolda langsung, siapa-siapa yang sudah melakukan pembelian, itu akan kita telusuri. Senjata api rakitan tersebut diduga dijual di Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Manokwari. Para pelaku mengaku sudah 1 tahun membuat senjata api rakitan ini dan mereka mempelajarinya secara otodidak. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Hingga kini penelitian masih dilakukan terhadap semburan gas akibat pengeboran sumur bor air di Kampung Bugis, Holtekam, Kota Jayapura, Papua. Semburan gas ini terjadi ketika salah satu warga di daerah ini hendak membuat sumur bor untuk tambak ikan. Namun saat di kedalaman sekitar 28 meter, tercium bau gas menyengat. Air bersih. Air bersih ya. Awalnya bukan Pak, kita cari ini air asin sebenarnya. Bukan air tawar atau air untuk dipakai mencuci air makan. Air asin. Untuk apa air asin? Itu untuk budidaya ikan Pak. Oh, bandeng. Setelah ngebor langsung keluar. Iya, kita 5 hari ngebornya itu baru keluar. Oh, 5 hari bornya. Sudah sering bor di sini? Sudah, kita sudah ada berapa Titik. itu aman-aman saja. Baru kali ini kita mendapatkan sesuatu yang Beda. aneh, menurut kami itu membahayakan. Jadi akhirnya kami ambil jalan untuk lapor. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK melihat langsung lokasi semburan gas.
Ia meminta masyarakat sekitar tidak mendekati area semburan karena berbahaya. Pengamanan area itu pertama supaya menghindari, mencegah hal-hal tidak diinginkan bagi warga. Ya, ini bukan jadi tontonan, jadi justru berbahaya. Ya, atas polis lain saya minta supaya warga tidak mendekat saat ini sesuai dengan polis lain yang ada atau himbauan dari pihak kepolisian, Polsek, Muaratami, masyarakat ikuti untuk kebaikan. Nah, kemudian dari hasil studi yang sedang dilakukan secepatnya, kalau sudah siap nanti kita dengar hasilnya, lalu ada solusi jangka pendek dan juga tentu solusi jangka panjang sesuai dengan rekomendasi nanti dari hasil studi. Lalu yang berikut juga untuk jangka panjang, kita juga akan di tahun 2024 akan melakukan kajian studi secara keseluruhan di area kawasan ini untuk memastikan. Frans sudah memerintahkan tim untuk menangani semburan gas di Kampung Bugis. Pemerintah saat ini masih menunggu hasil penelitian dari tim geologi Universitas Cendrawasih. Saat ini sepanjang lokasi semburan gas telah terpasang garis polisi agar masyarakat tidak mendekat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Cuaca buruk yang diperkirakan Januari hingga Februari bisa menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke dalam pendistribusian logistik ataupun surat suara ke kawasan terjauh. Guna mengantisipasi kendala distribusi, TNI dan Polri siap membantu dengan helikopter. Pendistribusian logistik ini memang dari sisi kondisi geografis kita akan melaksanakan tahapan ini di tengah musim penghujan dan musim gelombang yang sangat tinggi. Terkait dengan ini kesulitan kami ini di wilayah-wilayah yang terjauh dan terluar, ini di wilayah kepulauan khususnya Pulau Kimam, ada Kontuar, ada Wan, kemudian ada Ilwayap dan juga distrik Tabonji. Ini karena proses pendistribusiannya menggunakan sarana prasarana laut sehingga akan sangat sulit. Namun kami sudah melakukan antisipasi ya terkait dengan hal ini untuk bisa memastikan seluruh proses pendistribusian ini bisa tepat waktu pada pelaksanaan pemilu nanti. Untuk antisipasinya tidak akan menggunakan pesawat udara untuk pendistribusian, Ibu? Ya, ini mungkin kita masih harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini yang memiliki sarana ini ada dari kepolisian atau TNI Polri. Selain itu, KPU Merauke juga sudah memperhitungkan jika kondisi cuaca baik, maka logistik bisa didistribusikan dengan menggunakan kapal laut. Wilayah Papua menjadi tantangan bagi KPU. Selain medan yang sulit, beberapa daerah juga rawan tindakan kelompok kriminal bersenjata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan memberikan peringatan bagi semua anggotanya agar melayani masyarakat dengan ramah. Menurut Kapolres, sikap tersebut merupakan komitmen polisi, apalagi menjelang pemilu. Saya minta kepada seluruh jajaran Polres Merauke, tidak ada lagi yang menyakiti hati masyarakat. Layani betul-betul masyarakat dengan baik. Seperti itu. Baik itu yang kriminal, ya bahkan yang sangat fatal, layani betul-betul. Layani secara profesional. Kalau ada saya tahu, saya pasti turun langsung itu. Kalau ada saya lihat anggota melakukan atau menyakiti hati masyarakat, bahkan sampai dengan fatal, itu saya langsung yang ambil anggota itu. Seperti itu. Memang akhir-akhir ini tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya, sementara ini alhamdulillah tidak ada. Ya, jadi semuanya masih bisa saya tangani. Ya, kalau nanti memang ada yang sifatnya meluas apa segala macam, ya memang harus berjenjang harusnya. Ya, mulai pembinaan personil itu harusnya dari Kapolsek. Sandi berjanji akan menindak tegas jika ada anggotanya yang terbukti bertindak sewenang-wenang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.